walaupun secara online. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan sedikit mengenai PKM, yaitu program kreativitas mahasiswa. Ini adalah program tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ya, jadi ini adalah program rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Nah, tahun lalu PKM ini sudah dipisah antara dikti dengan diksi ya. Jadi dari tahun lalu kita sudah bersaingnya antara diksi atau vokasi aja. Jadi peluang kita sebenarnya lebih meningkat. Nah, PKM ini merupakan ajang bergengsi ya bagi perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Ya, jadi kenapa ini merupakan ajang bergengsi? Karena ini adalah tempat mendulang prestasi medali banyak ya. Jadi ini tingkat nasional. PKM ini nanti akan berujung ke PIMNAS, yaitu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, disinilah kesempatan dari perguruan tinggi untuk mendulang prestasi. Nah, prestasi-prestasi ini tentu saja akan berdampak baik bagi kita ya. Pertama, bagi mahasiswa tentu saja untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan sebagainya. Kemudian mereka juga mendapatkan dana ya ketika mereka mendapatkan PKM. Kemudian untuk program studi tentu saja akan meningkatkan akreditasi dari prodi ya ketika kita dapat meningkatkan prestasi mahasiswa kita. Begitu juga tentu saja untuk akreditasi institusi kita ya, Politeknik Negeri Bali. Jadi dengan adanya prestasi-prestasi ini, pemeringkatan kita, pemeringkatan Politeknik Negeri Bali di Simkat Mawa itu akan naik. Jadi itu yang akan kita fokuskan, yaitu untuk meningkatkan prestasi dari mahasiswa kita. Nah, PNB secara terus-menerus berusaha ikut berpartisipasi dalam program kreativitas mahasiswa. Nah, sejak tahun 2019 PNB mewajibkan mahasiswa yang penerima beasiswa untuk mengikuti program ini. Nah, yaitu proposal yang kita terima itu banyak sekali ya. Jadi karena wajib, jadi karena wajib jadinya mahasiswa banyak yang ikut ya, karena banyak penerima beasiswa maksud saya. Namun hal itu tidak dibarengi dengan peningkatan kelulusan mahasiswa kita di PKM di nasional ya. Jadi tahun 2019 kalau salah ada 3 proposal, tahun 2020 juga 2 proposal, 2021 kemarin juga 2 proposal yang lulus ke nasional. Nah, kita di sini sekarang selain meningkatkan jumlah proposal, tentu saja kita juga akan meningkatkan kualitas dari proposal tersebut. Nah, itu sudah banyak cara, walaupun masih bertahap ya Bapak Ibu ya, masih bertahap yang kita lakukan, tapi kita secara dari tahun ke tahun sudah berusaha meningkatkan usaha kita ya. Jadi tahun lalu kita sudah mulai mengadakan review internal. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu di sini juga merupakan reviewer internal tahun lalu ya. Tapi tahun lalu kita tidak sempat mengadakan BIMTEK ya. Jadi cuma langsung dikasihkan formulir formulir penilaian dan langsung melakukan penilaian. Nah, tahun ini kami mengadakan kembali BIMTEK atau bimbingan teknis untuk reviewer itu untuk pertama mungkin menyamakan persepsi, kemudian kedua untuk memperdalam ya apa saja yang perlu kita pahami mengenai penilaian dari PKM ini. Karena PKM ini adalah suatu program yang sangat-sangat ketat ya Bapak Ibu ya. Jadi di tingkat nasional proposal yang masuk setiap tahun itu sampai puluhan ribu ya, puluhan ribu ke tingkat nasional. Tentu saja saingan kita sangat-sangat ketat dan PKM ini sedikit saja tidak mengikuti aturan yang ada di pedoman itu sudah langsung dianggap gugur. Jadi tidak dinilai pada tahap berikutnya ya. Jadi ada tahap 1, ada tahap kedua. Tahap pertama itu adalah tahap administrasi, yaitu seperti penulisan, kelengkapan bab dan sebagainya yang mungkin nanti akan diperdalam oleh narasumber kita ya. Nah, ketika kita proposal kita yang masuk itu walaupun kontennya bagus, tapi ketika di administrasi tidak mematuhi salah satu aturan saja itu sudah dianggap gagal dan sudah dianggap tidak bisa dilanjutkan untuk penilaian tahap kedua. Jadi kalau saya lihat sebenarnya dari tahun ke tahun judul-judul proposal mahasiswa kita menarik-menarik. Jadi mereka walaupun karena terpaksa juga bisa menghasilkan karya-karya yang menarik sebenarnya. Cuma
kebanyakan di proposal mahasiswa kita tuh kalah di aturan, ya, kalah di tahap 1 administrasi. Jadi banyak gugur di sana, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini kami sih sudah melakukan memberikan checklist untuk mahasiswa kembali untuk dilakukan pengecekan terhadap tahapan administrasi. Tapi tentu saja perlu lagi ditinjau kembali ya, karena mahasiswa kadang-kadang sudah menganggap itu benar kayak gitu, tapi ternyata belum dilaksanakan kayak gitu. Sehingga perlu dilakukan lagi, direview lagi, baik secara administrasi maupun secara konten tentang proposal mahasiswa kita. Nah, tahun lalu sebenarnya kita ada masuk 110 proposal. Nah, kita berada ada klaster-klasternya ya. Jadi kalau perguruan tinggi ada klaster-klasternya untuk PPKM. Tapi karena kita tahun lalu dipisah antara dikti dengan diksi, jadi diksi dikasih jatah atau dikasih kuota itu adalah 300 proposal masing-masing perguruan tinggi atau politeknik. Nah, karena proposal kita tidak melebihi 300, maka kita tidak dilaksanakan seleksi. Jadi semua proposal hanya diperbaiki atau direvisi sesuai dengan saran-saran reviewer. Tentu saja juga nanti mahasiswa akan berkoordinasi lagi dengan dosen pembimbing mereka masing-masing untuk memperbaiki proposal mereka sesuai dengan saran reviewer. Nah, tahun ini masih kurang tahu apakah masih digabung dengan masih dipisah dengan diksi atau digabung kembali, karena masih statusnya akan digabung kembali. Tapi nanti kita akan mendengar info lebih lanjut ya dari pusat. Nah, untuk itu pada kegiatan bimbingan teknis reviewer ini kami sudah mengundang narasumber yang sudah mumpuni ya, sudah lama berkecimpung di PKM. Nama lengkap beliau adalah Ibnu Ubaidillah ya. Jadi akrabnya disapa Kak Ubay ya. Kak Ubay kemarin juga sudah sempat memberikan materi untuk seminar proposal ide kreatif untuk mahasiswa kita ya. Jadi sebelum mahasiswa menyusun proposal sudah dikasih seminar ide kreatif untuk mereka membuat ide-ide untuk membuat proposal. Nah, Kak Ubay ini adalah owner kelas PKM. Jadi beliau membuka konsultasi secara umum untuk mengenai PKM ya. Begitu juga, selain itu beliau juga adalah ketua tim suksesi PKM di ITB dari tahun 2015 sampai sekarang kalau nggak salah Kak Ubay ya. Jadi sudah akrab sekali ya, jadi sudah familiar sekali dengan PKM. Jadi beliau sudah hafal yang mana seperti apa yang tidak lolos, seperti apa yang harus dipertajam ya. Jadi nanti kita akan dengar pemaparan materi dari Kak Ubay sendiri untuk bagaimana tahap 1, bagaimana tahap 2. Karena kalau di kita sekalian ya Bapak Ibu ya, jadi tidak tahap 2, jadi sekalian digabung jadi tahap 1, tahap 2 sekalian gitu. Nanti setelah Bapak Ibu memberikan masukan atau saran untuk revisi proposal mahasiswa, nanti mahasiswa akan melakukan revisi, kemudian baru akan diupload ke nasional. Ya, mungkin itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir dalam bimbingan teknis reviewer kali ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Ubay ya, Kak Ubay untuk sudah bersedia juga mau menjadi narasumber lagi di kegiatan ini. Nanti juga kita akan ada bedah proposal juga kepada mahasiswa, jadi nanti biar sama persepsinya ya. Persepsi bagaimana persepsi untuk reviewer, bagaimana persepsi juga untuk mahasiswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat mengikuti BIMTEK. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua ya, dan terutama bagi institusi kita Politeknik Negeri Bali. Saya sampaikan selamat pagi dan saya tutup dengan para Mas Santi. Om Santi. Berikutnya mungkin ada Pak Wadir 3 yang akan memberikan sambutan ya Bapak ya. Pak Ngurah Caturbawa. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Dewinta. Tentunya yang saya hormati Bapak Ibu reviewer PKM Politeknik Negeri Bali, yang saya hormati pula Kak Ubay ini ya sudah berkenan hadir sharing pengetahuannya di bidang PKM nantinya kepada kami Politeknik Negeri Bali. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mempersiapkan
agenda ini untuk mempersiapkan program PKM yang tentunya setiap tahun kita ikuti, yang mana PKM ini adalah merupakan salah satu kegiatan bergengsi yang dilakukan di kemahasiswaan, tentunya seluruh perguruan tinggi kita, baik swasta dan negeri, ini merupakan ajang yang sangat bergengsi yang harus kita ikuti. Tentunya hal ini adalah merupakan tuntutan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana indikator kinerja utama yang ditentukan adalah sosialisasi itu harusnya dapat SK. Iya kan? Iya. Kan dapat SK. Dapat. Dapat. Bersih pagi. Hah? Bersih pagi. Maaf Pak, coba di-unmute. Oh iya. Yang nantinya tentunya ini adalah merupakan tuntutan ya dari Kementerian dan Kebudayaan bahwa indikator kinerja utama kita ditentukan dalam suatu target, yaitu prestasi di tingkat nasional. Ini tentunya adalah merupakan target-target yang harus juga kita capai, di mana seluruh kegiatan itu akan diukur di dalam suatu sistem manajemen pemerikatan kemahasiswaan, di mana seluruh kegiatan kita kemahasiswaan itu akan kita inputkan dan nantinya akan diukur di dalam sistem ini, dalam pemeringkatan. Nah, tentunya dari tahun ke tahun, Astungkaro, pemeringkatan kita semakin meningkat seiring dengan berbagai kegiatan yang sudah terorganisasi dengan baik dan terarah untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Bapak Ibu, pada reviewer yang saya hormati, tentunya potensi kita sangat tinggi, di mana jumlah mahasiswa kita adalah sekitar 6.000, sehingga ini adalah merupakan potensi dari sekian mahasiswa kita, pasti ada sekian mahasiswa yang memang berpotensi dan kita bina untuk mencapai prestasi yang terbaik. Melalui PKM ini tentunya target-target yang harus kita capai adalah kita lolos dalam PIMNAS, di mana ajang PIMNAS ini adalah merupakan ajang yang sangat bergengsi di kalangan perguruan tinggi, sehingga tentunya Bapak Ibu juga memiliki kontribusi yang sangat penting di dalam mencapai mahasiswa di lolos ke tingkat PIMNAS ini. Saya harapkan melalui BIMTEK ini tentunya Bapak Ibu akan memberikan motivasi nantinya kepada mahasiswa, memberikan bimbingan kepada mahasiswa bagaimana penyusunan proposal, sehingga tentunya kualitas proposal kita akan semakin meningkat, sehingga dari mahasiswa dapat lolos ke tingkat yang berikutnya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kehadirannya dalam BIMTEK ini. Semoga kegiatan ini sangat bermanfaat, dan tentunya harapan kita adalah prestasi mahasiswa kita, dan tentunya paling akhirnya adalah akan meningkatkan mutu lulusan kita akan semakin baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Kak Ubay yang sudah berkenan ikut sharing di dalam sesi ini. Saya tutup dengan para Mas Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya kembalikan ke Bu Dewinta. Oke, baik. Terima kasih Pak Wakil Direktur 3 atas sambutannya. Mungkin kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu sharing materi ya dari Kak Ubay. Jadi perkenalkan kembali ya Kak Ubay. Baik. Saya langsung sharing ya Bu ya. Ya, silakan Kak Ubay. Mungkin nanti sesinya langsung diskusi ya Kak Ubay ya. Jadi bisa langsung tanya jawab gitu Kak Ubay ya.
Oke, boleh, boleh, boleh. Oke, Nanti ya. saya ada beberapa chapter. Saya ada Oke. beberapa chapter, nanti di setiap chapter boleh langsung buka diskusi tanya jawab, lalu kita lanjut ke chapter berikutnya, gitu ya. Oke, boleh Kak Ubay. Oke, silakan Kak Ubay Oke. materinya. Baik, selamat pagi. Suatu kehormatan bagi saya diundang kembali ke PNB. Yang saya hormati Wakil Rektor 3 Bapak Ngurah Caturbawa, lalu Ibu Dewinta yang sering kontak dengan saya, dan juga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Baik, saya mau sebelum masuk ke sini pengenalan, saya mau korelasikan dulu bahwa memang betul bahwa PKM itu sebenarnya ladang ya, ladang untuk panen medali. Karena tadi Pak Ngurah sampaikan kita ada pemeringkatan perguruan tinggi, salah satu sumber penilaiannya itu dari prestasi mahasiswa, yang itu diukur di Simkatmawa namanya. Dan Simkatmawa itu ada 27 lomba yang bisa diikuti sebenarnya oleh mahasiswa. Nah, pertanyaan di sini sebenarnya adalah ketika saya diajak oleh suatu kampus, pertanyaan besar mereka adalah, kita kan punya 27 lomba, Mas Ubay. Energinya itu kemana kira-kira baiknya? Nah, kita melihat apakah di PKM ini suatu kampus tersebut itu punya peluang untuk nggak hanya didanai tapi dapat medali. Itu dulu. Jadi kalau misalnya tidak ada, maksudnya jadi saya selalu sampaikan ke Bu Dewinta, boleh nggak saya lihat judul-judul kemarin? Gitu. Jadi itu supaya apa? Supaya saya dapat gambaran bahwa pemetaannya itu apa yang di tahap mana kita bisa perbaiki. Kalau misalnya sampai kejauhan, ya mending dilepas gitu. Kita fokus ke lomba yang lain. Tapi ketika saya lihat hasil yang terakhir update PKM 2022, itu nggak hanya 1-2 kok yang berpotensi dapat medali. Ada beberapa. Sayangnya, nah ini sayangnya itu masih harus dipertajam. Dan di sini peran Bapak Ibu sangat penting sekali ada di sini ya, karena saya tadi lihat bahwa Ibu Dewinta sampaikan bahwa anak-anak itu sudah punya checklist, dan checklist itu tuh disertakan di proposal mereka. Nah, saya cek lagi, checklistnya di checklist tapi nggak ditaati. Itu. Jadi checklistnya itu di checklist sama mereka, misalnya margin mereka itu benar, tapi ketika dicek di lapangan proposal yang mereka kumpul itu enggak. Nah, itu sebenarnya yang jadi apa namanya kendala kita, bahwa ya memang harus ada reviewer lain selain mahasiswa yang mengecek terutama bagian administratif. Bapak Ibu, saya mohon maaf sekali jika penyampaian saya dirasa terlalu cepat atau kurang jelas. Mohon instruksi saja dengan raise hand atau langsung open mic agar saya bisa langsung perbaiki. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, saya perkenalkan dulu, saya bukan juri, saya bukan reviewer. Saya diajak jadi juri atau reviewer itu dari 2016. Jadi dari 2016 itu saya diajak, cuman karena saya bukan dosen. Saya bukan dosen, saya bukan PNS, jadi nggak bisa. Saya diajak lagi tahun 2018. Tapi terkendala lagi karena ya saya bukan saya bukan PNS ya, jadi nggak bisa diajak ke sana. Oke, tapi yang tadi Bu Dewinta sampaikan, kalau ditilik ke belakang tentang pengalaman PKM saya peraih medali emas untuk PKM Pengabdian Masyarakat di Universitas Mahasiswati Denpasar pada tahun 2010. Ya, itu pertama kali saya ikutan PKM dan terakhir. Di situ saya training PKM untuk ITB mandiri. Lalu di tahun 2015 saya diminta untuk secara profesional untuk mentraining ITB, untuk mempersiapkan tim PKM ITB dalam kegiatan keseluruhan PKM. Ya, jadi dari sampai sekarang. Nah, saya masuk dulu ke beberapa item. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan lembar kendali yang diberikan oleh Ibu Dewinta tentang administratif apa saja yang harus diperhatikan, saya mohon maaf sekali karena saya harus tambahkan. Saya harus tambahkan ada beberapa hal yang harus diperhatikan di luar yang Ibu Dewinta sudah sampaikan. Jadi ini saya sampaikan di sini sehingga nanti bisa jadi pengingat buat Ibu dan juga terutama Ibu Dewinta untuk menambahkan di form nanti yang jadi bahan. Nah, apa yang jadi concern yaitu di sana kenapa harus ada jenis-jenis PKM ini diperhatikan, karena ketika saya lihat judul yang sudah masuk di saya, itu saya menemukan
tidak 1-2 yang salah kamar. Jadi PKM-nya salah kamar nih. Ketika PKM salah kamar, sudah jelas tidak bakal dibaca kontennya. Jadi pertama nanti kita cek dulu jenis-jenis PKM-nya benar nggak gitu, atau salah kamar nggak. Yang saya bahas di sini itu adalah jenis-jenis PKM. Ini kontennya, jenis PKM, salah kamar, koreksi tahap 1, judul, core tiap PKM, dan koreksi tahap 2. Oke, ini saya mohon maaf sekali, tadi adalah apa konten yang bakal saya bawa. Oke, saya owner kelas PKM, jadi ini mentraining kampus-kampus di seluruh Indonesia yang mau berbenah untuk PKM-nya bisa lebih baik ya. Kita analisa kekurangannya apa, potensinya apa. Baik, kita masuk ke materi pertama, jenis-jenis PKM. Ini penting karena ketika mahasiswa sudah yakin dengan PKM yang dia bawa, konten yang dia bawa, tapi memilih PKM yang salah. Nah, di sini adalah tugas para reviewer untuk mengingatkan bahwa salah kamar. Ya, di sini penting. Jadi saya beritahukan sedikit saja tentang tiap PKM dan juga core-nya. Oke, jadi kalau anak-anak itu memilih PKM Karsa Cipta, itu harus kental inovasinya. Harus kental inovasinya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa bahwa kurang inovasinya, saran saya jangan masukin ke KC. Ya, KC itu kental inovasinya, harus kelihatan karena itu dia nanti kelihatannya adalah peluang paten. Potensi dari proposal tersebut atau kegiatan tersebut adalah salah satunya adalah bisa peluang paten atau tidak. Ya, PKM Karsa Cipta adalah PKM yang menghasilkan produk, boleh prototype. Tapi sejarah mengatakan bahwa semua juara itu produknya produk jadi. Jadi kalau kita targetannya adalah prototype, boleh. Itu kemungkinan sampai ke PIMNAS bisa. Tapi untuk jadi juara itu yang agak sulit. Karena teman-teman senasional itu produknya jadi semua Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau untuk tadi targetan Pak Ngurah untuk banyak yang ke PIMNAS, ini boleh kalau prototipenya bagus ya, ada segi orisinalitas, ada keterbaruan, kita ajak mereka supaya mereka punya pengalaman gitu. Ya, gitu. Jadi di sini adalah orisinalitas dulu yang paling utama, yaitu peluang patennya. Kedua, menghasilkan produk nih. Tapi kalau nggak bisa ya udah prototype. Oke. Nah, di PKMKC ini bukan hanya produk fisik, tapi aplikasi juga bisa. Kami punya ide membuat aplikasi untuk mengetahui kebocoran dana. Jadi kalau organisasi kan kita kadang-kadang ini dananya kemana ya hilangnya. Nah, kami bikin aplikasi itu dan kami dapat medali emas. Mungkin Bapak Ibu bisa membuat aplikasi untuk mengecek misalnya dana bansos atau dana daerah tertentu, misalnya kegiatan tertentu, dan itu lebih spesifik dan itu bisa dijadikan PKM Karsa Cipta. Dan yang terakhir adalah manfaatnya apa yang bisa didapat dari ide yang disampaikan nanti. Jadi ini ya. Nah, ini concern Karsa Cipta. Kita punya temennya namanya Karya Inovatif nih. Ini baru lahir kemarin. Kalau Karsa Cipta boleh prototype, tapi di lapangannya itu sebenarnya produknya jadi. Karya Inovatif ini sudah dituntut dari awal produk yang dihasilkan harus siap produksi massal. Harus memenuhi semua aspek. Jadi kalau saya nih ditanya, lalu apa bedanya Mas Ubed PKMKC sama KI? Nggak ada bedanya kalau saya. Kalau saya ditanya ya, karena kalau targetan juaranya itu KC sama KI levelnya sama. Semua aspek yang harus dipenuhi, uji-uji yang harus dipenuhi oleh PKMKI, itu kalau KC mau juara juga harus dilakukan. Nah, di situ. Jadi, kalau Bapak Ibu menemukan ide yang bagus ya, dari anak bimbingan atau apa, dan dia masuknya ke KC atau ke KI, saran saya langsung di-split aja proposalnya, dirubah judulnya, dan itu bisa masuk 2 proposal. Dan itu bisa masuk 2 proposal, dan peluangnya jauh lebih besar kan, karena dia punya 2 proposal. Tinggal kita split jenis PKM-nya saja. Judulnya dirubah gitu. Jadi tidak terlalu ada nih perbedaan antara KC dan KI. Contohnya nih, ini contohnya membuat robot untuk penanaman tanaman di hidroponik, yang satunya lagi kontrol hidroponik. Ini sama-sama hidroponik, tapi satunya KC, satunya KI ya. Jadi di sini. Ini dulu mungkin dari saya, ada yang mau ditanyakan dulu nggak antara KC sama KI, karena concern-nya ini harus paham dulu ya setiap jenis PKM-nya. Mungkin gitu ya Bu ya. Takutnya kalau saya nanti kejauhan jelasin semua jenis PKM nanti kelewat takutnya. Boleh, mangga kalau KC sama KI dulu ada yang mau ditanyakan, mangga Bapak Ibu.
Mungkin Bapak Ibu yang dapat reviewer untuk KC dan KI mungkin ada yang mau ditanya. Kalau kewirausahaan saya simpen di akhir karena kewirausahaan itu 100 lebih, ya Allah itu luar biasa sekali. Jadi saya simpennya di akhir ya kalau kewirausahaan. Ini dulu nih. Ini dulu KCKI, kalau dirasa tidak saya boleh lanjut. Baik ya. Nah, ini PKM riset dibagi jadi 2, riset sosial humaniora dan riset eksakta. Eksakta itu lebih ke lab bahasa, sosial humaniora itu lebih ke sosial. Nah, ini menghasilkan data baru. Kata kuncinya menghasilkan data baru. Namun, bisa saja kalau Bapak Ibu punya anak bimbingan yang mengungkap mitos atau fakta. Misalnya, kenapa di Bali itu ada upacara kayak gini, tapi kita tuh nggak ada teorinya. Jadi kalau ditanya tuh kenapa kayak gini, nah terus ditanya sama orang tuanya disampaikan nggak tahu, ini udah turun-temurun. Nah, tugas anak bimbingan ibu adalah untuk mengeksplor. Di situ ada ilmiahnya tidak. Misalnya kenapa kita hitung-hitungan acara nikah jatuhnya tanggal sekian pada bulan ini. Kalau dilihat dari etnoastronomi atau ilmu perbintangan, rupanya di bulan atau tanggal tersebut itu tidak terjadi hujan. Jadi terang gitu. Nah, jadi ada loh korelasinya rupanya. Nah, itu tuh yang kita ungkap untuk sosial humaniora. Ataupun misalnya kalau saya sakit, kenapa ya saya sakit demam tapi dikasih ramuan tertentu. Kalau ditanya ada apanya nggak tahu, itu turun-temurun. Nah, tugas teman-teman adalah mengeksplor bahwa di dalamnya itu ada apanya. Nah, itu udah termasuk mengungkap mitos atau fakta. Dan kata kunci terakhir yang sering kelupaan adalah data tersebut harus aplikatif. Data tersebut itu tidak nganggur nanti kalau dihasilkan, jadi bisa langsung digunakan. Semakin aplikatif, semakin terasa di hilirisasinya, semakin baguslah riset yang diberikan. Oke, ini contohnya ya, riset sosial humaniora dan ini riset eksakta yang dapat medali emas kemarin. Oke, yang kiri itu bagaimana kita menganalisa faktor agama itu bisa berpengaruh terhadap tadi residivis begal, supaya mereka tidak mengulang kesalahan yang sama. Karena kan pemerintah biasa memberikan tentang training atau misalnya pelatihan ini ya, fisik gitu, tapi di emosional itu tidak. Nah, ini mereka melengkapi bagian itu. Oke. Nah, sebelum masuk ke GT GFK, untuk RELSH, apakah ada yang ditanyakan? Karena saya udah masuk ke skema PKM yang 3 terbesar nih. Jadi skema PKM dari PNB itu pertama kewirausahaan, kedua PM, ketiganya GT nih. Jadi sebelum masuk ke 3 besar, saya tanya dulu RE sama RSH, ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu? Mangga. Selamat pagi. Boleh ya, mangga Ibu. Selamat siang. Selamat siang Pak Ubay. Maaf, saya agak telat. Pas saya mulai Bapak, karena saya kebetulan di riset di RS-nya di sosial. Saya mau tanyakan, berarti berdasarkan penjelasan Bapak tidak harus ada landasan teori untuk riset ini ya Pak ya, riset sosialnya. Oke, jadi sebenarnya kalau ditanya tidak ada landasan teori, sebenarnya landasan teori itu masuk di bab 2 ya Bu ya? Bab 2 ya, untuk tadi penjelasan Bapak mengatakan bahwa tidak harus ini berdasarkan, misalnya ada memang turun-temurun, ada misalnya masalah agama, hubungannya ke sosial itu. Terus kalau misalnya tidak ada dasar teorinya, apakah bisa lanjut itu Pak? Oh, jadi gini Bu, mungkin penjelasan saya kurang jelas ya Bu ya. Jadi gini, jadi justru dengan mitos yang ada di masyarakat, nah sebenarnya kita cari korelasinya ilmiahnya apa. Jadi kayak tadi nih, kita menghitung-hitung nih. Nah, menghitung-hitung itu rupanya dikorelasikan dengan etnoastronomi atau ilmu perbintangan, bahwa diketahui, nah, oh ada korelasinya pada tanggal sekian tersebut itu tuh dia cuacanya itu cerah, jadi boleh untuk menanam padi gitu atau untuk membangun. Jadi kita malah mengeksplor Bu bahwa yang terjadi mitos-mitos di lapangan itu sebenarnya memang hanya sekedar mitos atau ada teoritisnya gitu Bu. Yang kita ungkap Bu.
Itu Bu yang saya maksud. Atau gimana ya Bu ya? Mbak, Mohon itu izin juga ya Pak, mau menambahkan dikit ya Pak Ubay. Boleh. Perkenalkan saya Bu Nyoman Areningsih Pak. Kebetulan saya juga reviewer kemarin itu ditugaskan oleh Bu Dwinta bagian riset Pak ya. Ya. Terima kasih atas penjelasan Pak Ubay. Nah, saya juga mau sharing Pak tentang risetnya yang dilaksanakan pada PKMR SA-nya ini. Berdasarkan proposal yang sudah dikirimkan ke kami untuk mereview proposal mahasiswa, memang ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan juga kepada Pak Ubay. Yang pertama, riset kalau kita kaitkan antara buku panduan dengan apa yang ditulis oleh mahasiswa itu ada dua sisi, Pak. Satu itu bagian risetnya ke sosial saja, yang kedua riset yang ke sosial humaniora. Yang ke sosial dan ke sosial humaniora ada dua lagi, ada yang empiris, ada yang non empiris. Nah, mungkin ini yang perlu tambahan penjelasan dari Pak Ubay yang Bapak contohkan tadi itu kan kok empirisnya, Pak. Kalau yang non empiris contohnya seperti apa, Pak? Biar kami nanti sebagai reviewer yang ditugaskan oleh lembaga biar bisa memverifikasi dan memberikan masukan-masukan kepada proposal mahasiswa. Yang kedua tentang keanggotaan dosen. Sebagai anggota di dalam PKMR-nya ini, dari proposal yang diusulkan mahasiswa, kebanyakan dosennya hanya sebagai pendamping, bukan anggota, Pak. Nah, ini juga perlu verifikasi yang Bapak berikan dan penjelasan, sehingga kami bisa memberikan nanti pengarahan, pencerahan kepada mahasiswa, dan kami sebagai reviewer pun bisa memberikan, oh seperti ini panduannya, seperti ini penjelasannya, seperti itu, Pak. Mohon penjelasan Pak Ubay supaya kami lebih jelas dan lebih lengkap, begitu Pak. Terima kasih Pak Ubay. Baik, terima kasih Ibu Areningsih. Tadi Ibu Suci ada tambahan Ibu, mangga. Pertanyaan saya itu berhubungan dengan bukan empirisnya mungkin Pak, itu ke sosialnya. Jadi memang ada fakta, terus itu diuji. Apakah itu perlu teori? Gini maksud saya, apakah harus ada hasil penelitian orang yang yang dipakai panduan, atau karena itu memang misalnya teorinya misalnya tidak ada? Apakah dari hasil riset, kalau misalnya si riset itu tidak ada, seperti apa Pak? Nah itu mungkin penjelasan saya minta dari Pak Ubay, biar nanti apakah reviewer bisa nantinya, seandainya misalnya dari pedoman yang Bapak nanti jelaskan, bisa nggak reviewernya itu misalnya mengganti judul, atau bukan sih mengganti Pak, artinya memastikan judulnya itu, apakah istilah merevisi judulnya itu, biar nanti bisa sesuai dengan aturan dari PKM-nya itu, Pak. Baik, ini saya coba jawab sepengetahuan saya, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk kita jawab dulu yang tadi masalah keanggotaan. Nah, untuk keanggotaan untuk PKM riset itu dosen tidak termasuk jadi anggota. Jadi anggota 3-5 orang itu mahasiswa, dosen itu jadi hitungannya dosen pendamping. Nah, di sini untuk PKM riset sendiri adalah salah satu di antara beberapa PKM yang mahasiswa, pengusulnya, serta dosennya itu harus sesuai dengan tema yang diajukan. Dia ada aturan main seperti itu. Jadi aturan main yang meminta dosen serta mahasiswa pengusulnya itu harus sesuai dengan bidang PKM yang diusulkan. Tapi pengusulnya itu tidak harus semuanya itu sesuai dengan tema, tidak. Tapi boleh anggota saja atau ketua saja. Itu ada PKM riset, ada PKM Karsa Cipta, ada PKM KI, dan ada PKM PI. Ada 4 PKM. Di luar itu bebas. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya di lapangan atau mahasiswa pengusul ini tidak ada background-nya, itu gimana? Minimal dosennya. Nanti bisa diperkuat. Jadi gini, jarang sekali tahap 1 itu mengecek korelasi antara mahasiswa dengan tema. Itu jarang tuh. Biasanya hal tersebut itu baru muncul di tahap 2 ketika sesi tanya jawab. Loh kok kalian jurusan apa semua? Loh kok nggak ada jurusan ininya ya, padahal kan butuh jurusan ini. Nah,
itu bisa dibantu dengan misalnya mahasiswa tersebut itu punya portofolio biasa mengerjakan proyek-proyek yang memang berhubungan dengan itu sebenarnya bisa gitu. Nah itu dulu ya Bu ya untuk bagian keanggotaan. Nah lalu tadi untuk RSH yang saya tahu yang misalnya masuk ke PIMNAS itu contohnya misalnya gini, untuk melakukan misalnya untuk pemerintah memberikan kebijakan, memberikan kebijakan tentang misalnya vaksin ya, itu kan ada ABC. Nah rupanya setelah dilihat di lapangan kok tidak ada, maksudnya tidak efektif. Kenapa masyarakat itu tidak mengikuti secara nilainya nggak bagus gitu? Tidak semua masyarakat itu, tidak sebagian besar itu langsung nurut. Itu kenapa? Nah dianalisa rupanya pemerintah itu melakukan atau memberikan kebijakan itu, menentukan kebijakan itu tidak memperhitungkan faktor masukan dari masyarakat. Nah, padahal secara teori ada nih disampaikan bahwa faktor penentuan atau misalnya saran dari masyarakat itu penting untuk pengambilan kebijakan. Nah, jadi ketika mereka itu yang dilakukan adalah bagaimana caranya mengkombinasikan, nyari jalan tengah. Ketika masyarakat punya aturan, pemerintah punya aturan, masyarakat maunya seperti apa. Nah, korelasi nanti di tengah tadi, nanti dihasilkan kebijakan revisinya. Nah, kebijakan revisi tadi itu bisa digunakan oleh pemerintah dalam tahap berikutnya. Itu contoh yang pertama. Kedua, bisa juga yang dapat medali emas kemarin, misalnya kita punya nih metode pembelajaran atau metode untuk verifikasi data atau yang dilakukan oleh BUMDes atau apapun gitu, jadi bentuknya sudah ada. Nah, tapi mereka lihat kalau misalnya pakai aplikasi atau pakai metode tertentu, ini efektif atau tidak. Nah, mereka membuat metode atau aplikasi tersebut itu ada teorinya. Misalnya nih, untuk membuat aplikasi ini tuh dia sudah mempunyai unsur misalnya keterlibatan apa gitu, yang sesuai teori. Nah, aplikasi atau metode tersebut dilempar kepada objek. Nah, objeknya nanti dikasih pretest sama posttest. Ya, nanti dilihat nih, rupanya memang jadi lebih paham atau apa. Nah, hasil dari data tersebut yang nanti disimpulkan bahwa metode atau cara yang mereka gunakan yang sekarang di-deliver ke pengguna atau misalnya ke masyarakat itu sudah tepat atau mungkin masih ada sedikit revisi. Nah, itu Bapak Ibu yang saya tahu untuk misalnya riset sosial humaniora. Ini sebenarnya saya agak sejujurnya nih, saya agak khawatir juga karena basic saya ini kimia, Bu. Iya. Basic saya ini kimia. Jadi saya sebentar, Pak ya. Iya, jadi kalau saya akuntansi, Pak. Saya sebisa mungkin makanya saya itu banyak belajar. Saya bukan sosial jadinya. Saya banyak belajar kalau sosial humaniora itu seperti apa. Nah, saya dapat referensinya seperti itu, Bu. Jadi saya pikir tuh hanya tadi mengungkap mitos atau fakta saja gitu. Rupanya tidak. Kita punya metodenya dicek bagus atau enggak, itu juga sosial humaniora. Kita ngecek kebijakan juga sosial humaniora gitu, Ibu. Ya, boleh saya salah sebentar, Pak? Boleh, Bu, boleh. Ya. Maaf Pak Ubay, kalau Bapak jelaskan yang kedua tadi, yang cenderung ada perlakuan ya Pak, post-test, kasih pre-test, itu kan yang non-empiris ya Pak ya. Ya mungkin itu yang non-empirisnya contohnya Bapak. Sedangkan yang tadi secara mitos itu yang empiris, karena kita mengeksplorasi data di lapangan, informasi yang lebih lengkap sehingga menjadi satu temuan, kan begitu ya Pak Ubay? Betul. Ya, jadi yang kedua yang metode pembelajaran itu cenderung kepada action research-nya. Betul. Riset tindakannya, atau sering disebut dengan kalau di IPA itu kan memberikan perlakuan ya gitu ya Pak ya. Ya betul. Ya mungkin gini Pak, maksud saya supaya saya nanti membimbing mahasiswa atau mereview proposal mahasiswa ada panduan. Jadi ada kesepakatan kita, kesepahaman kita di dalam memberikan satu nanti pencerahan kepada proposal mahasiswa seperti itu Pak Ubay. Maaf sebelumnya Pak Ubay ya, seperti itu. Tidak apa-apa. Saya mohon maaf kalau malah jadi membuat bingung atau apa ya. Jadi saya beritahukan yang tadi misalnya etnoastronomi itu memang ada kajian empirisnya. Kalau yang tadi itu kita membuat metodenya itu memang ada kajian empirisnya, tapi hasil dari metode kita itu yang tadi Ibu sampaikan bahwa kita membutuhkan
non empirisnya tuh di sana. Iya, betul, Gitu. betul. Jadi ada perlakuannya Pak ya, jadi seperti Betul. itu. Ya. Ya, terima kasih Pak Ubay, terima kasih penjelasannya sudah cukup lengkap sekali. Ya, terima kasih, silakan Pak dilanjutkan. Enggak, Ibu Suci mungkin? Sudah Pak, terima kasih Sudah. Pak. Baik, saya lanjut ya. Oke, baik. Di sini apakah suara saya terdengar jelas ya? Karena di sini gambar saya nge-freeze ya atau diam. Jelas Pak, sangat jelas Pak. Oh, jelas. Oke, baik. Nah, di sini nih ini yang menarik. PKM gagasan tertulis, yaitu satu di antara 2 PKM yang didanai tapi tidak dikerjakan. Nah, kata kunci yang penting di sini adalah PKM ini itu kalau dikerjakan itu nggak mungkin beres 5 tahun. Jadi Bapak Ibu harus lihat nih, ide anak ini judulnya ini kira-kira beres nggak ya 5 tahun atau dalam waktu singkat 3-4 bulan, harus di atas 5 tahun. Ya, jadi ini. Tapi walaupun mereka lama, ini tuh mereka ngasih tahapannya atau jenjangnya itu realistis untuk diselesaikan. Gitu ya. Dan dia berdampak sistemik dan juga masif ya. Dia dirasakannya luas gitu ininya, cakupannya. Nah, saudaranya itu PKM GFK. Kalau ditanya apa bedanya, nggak ada bedanya sebenarnya. Jadi kalau punya ide GT, ya saya emang langsung minta split anak tersebut untuk ngerjain GFK juga. Karena nggak ada bedanya. Kecuali anak tersebut misalnya GT-nya itu nggak masuk isu SDGs atau isu nasional. Nah, itu nggak bisa masuk ke GFK, karena GFK itu permasalahan yang di-cover atau dicarikan solusinya adalah isu SDGs dan isu nasional. Itu ya. Oke, jadi bedanya nanti ketika anak membuat proposal, GT itu bentuknya tulisan seperti proposal, kalau GFK itu bentuknya nanti proposalnya itu seperti kita mau membuat film ya, film pendek. Jadi ada storyboard-nya, ada penjelasan tentang pengambilan gambar dan lain-lain. Oke, kita masuk ke GT sama GFK dulu. Mangga Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya. Mungkin saya bertanya ya Pak. Boleh Bu. Ya, yang terutama terkait dengan PKM GT-nya Pak ya. Yes. Ya, kemarin itu ada mahasiswa saya Pak dari jurusan akuntansi, kan dia konsultasi di dalam awal pembuatan proposal ya. Temanya saya lihat itu cenderung ke akuntansi lingkungan Pak, akuntansi lingkungan. Nah, kemudian dia juga mengkaji tentang bagaimana dampak lingkungannya, kemudian bagaimana biaya lingkungannya. Nah, kira-kira ini cenderung ke PKM GT ya, Pak ya? Oke, saya boleh cerita sedikit ya, Bu ya? Ya, silakan, Pak. Saya jadi gini, ketika Ibu punya mahasiswa yang GT atau GFK-nya itu nggak mainstream. Mainstream itu kalau Ibu lihat GT GFK yang ada di lapangan itu seperti membuat suatu bangunan atau misalnya konsep wisata yang seperti apa, ya, dan bangunan-bangunan futuristik. Itu sebenarnya akan kalah sama Ibu punya ide. Ya, ini jadi contohnya gini, Bu. Kalau kita sekarang tuh kita tuh ini ya, pemanasan global. Itu dari apa sih pemanasan global? Dari penipisan lapisan ozon dan karbon dioksida yang keluar banyak ya, Bu ya. Iya, betul. Nah, pertanyaan adalah gini, apa solusi yang sudah ada dilakukan sekarang? Yaitu reboisasi dan earth hour, benar nggak, Bu? Iya, betul. Kata kunci yang di-deliver oleh mahasiswa kami adalah bisakah semua yang sudah dilakukan itu terhitung secara kuantitatif? Tidak, Bu. Jawabannya tidak. Ya nggak, Bu? Iya, betul. Kita nggak pernah tahu earth hour yang kita lakukan itu apakah sudah mengurangi berapa persen. Ya, reboisasi yang kita lakukan itu mengurangi berapa persen. Ada nggak hitungannya? Tidak ada. Makanya anak ini hanya membuat aplikasi, Bu. Nah, kalau membuat aplikasi jatuhnya ke KC sebenarnya. Nah, tapi bagaimana kita mendeliver aplikasi ini menjadi GT atau GFK yang nggak bisa dikerjakan dalam waktu 5 tahun. Nah, ini kuncinya. Jadi anak ini membuat aplikasi, jadi aplikasi ini nanti harus digunakan oleh semua lembaga swasta dan nasional. Yang dihitung apa? Mereka harus hitung, mereka harus entry data penggunaan AC-nya berapa PK atau berapa watt. Semua yang berbahan dasar fosil, yang punya kebutuhan tentang bahan bakar fosil itu mereka harus masukkan datanya, nanti mereka tahu dong, Bu, berapa watt yang dihasilkan, ya nggak? Iya, betul. Berapa watt yang mereka butuhkan. Nah, watt ini dikonversi sama berapa rupiah CSR yang mereka harus keluarkan.
Oke, Bu? Iya, betul. Nah, sebenarnya kalau masih sampai sini itu masih ke KC. Oh, Nah, KC. tapi uniknya mereka adalah dari CSR mereka yang sudah dihitung itu tinggal milih nih. Nah, di sini keilmuan mereka, Bu. Jadi Ibu kalau punya mahasiswa akuntansi atau apa, keilmuannya di mana yang mau disematkan di sini. Kalau tadi hanya berbentuk aplikasi, tadi kayak menghitung kayak tadi, ya, yang tadi saya sampaikan sebatas tadi, itu masih belum kental keilmuannya, Bu. Nah, sekarang keilmuannya nih baru diuji di sini, Bu. Ketika CSR dananya sudah keluar, tim tersebut itu memberitahukan, Bapak CSR-nya mau nanam pohon apa? Kita sudah sediakan 10 pohon endemik Indonesia yang punya manfaat masing-masing. Kebayang nggak, Bu? Iya, iya. Itu siapa yang tahu kalau bukan anak kehutanan? Iya, betul. Saya anak kimia nggak tahu, Bu. Iya, benar-benar. Nah, terus mereka pertajam lagi. Oke, Bapak mau pilih pohon, misalnya pohon jati. Bapak mau tanam pohon jatinya ukuran berapa? 1 kali 1 meter, 1 kali 3 meter, atau 1 kali berapa meter? Iya. Karena setiap penanaman dengan jarak tertentu itu punya fungsi sendiri. Itu yang tahu siapa, Bu? Ini orang kehutanan ya. Iya, Bu. Disitulah ketika kita punya aplikasi yang kental tentang e-text-nya, dan itu nggak bisa tahu yang lain. Karena kalau menghitung biasa saja, orang lain juga bisa, Bu. Iya. Tapi dengan dia kental sekali e-text-nya, dia unggul sekali. Nah, sekarang tugas mereka adalah masuk ke GT-nya. GT-nya adalah aplikasi ini harus kalau mau efektif semuanya itu harus pakai pemerintah negeri dan juga perusahaan swasta. Ya, dan itu tuh harus pakai kebijakan pemerintah. Nah, kita lihat semua yang dampaknya besar tadi digunakan secara massal, itu kita sudah tahu, Bu, itu nggak bisa beres dalam waktu 5 tahun. Iya, betul, Pak. Dan itu langsung dapat medali emas, Bu. Karena kata kunci PKM GT sama GFK, di ujung, Bu, ketika kita udah head to head, e-text-nya itu sama-sama baik. Nanti yang ditanya tuh, murah nggak? Nah, murah atau enggak? Ketika tadi Ibu punya ide seperti itu, tinggal dipertajam saja bagian e-text-nya, Bu, yang kira-kira hanya jurusan Ibu saja yang lebih paham daripada yang lain. Nah, bagian mananya tuh yang lebih dieksplor gitu, Bu, ya? Oh, iya, betul. Gitu, Ibu, ya? Iya, Jadi, terima kasih. itu potensi medali, Bu. Jadi gini, Pak, berarti kalau di PKMGT itu berarti multidisiplin dong, Pak, ya? Wah, kalau Ibu punya multidisiplin, keren banget, Bu. Oh. Jadi Ibu kalau misalnya kalau yang tadi bikin aplikasi, walaupun kenyataan lapangannya si anak tersebut itu masih belum bisa bikin aplikasi. Ya, tapi kan ini konsep GT itu kan nggak realisasikan, hanya sebatas ide. Jadi kita cukup membuat mock up-nya saja atau apanya saja juga nggak masalah. Jadi kalau tadi saya boleh kasih saran, kalau Ibu punya tadi mahasiswanya, jadi masuk anak lingkungan yang berhubungan sama lingkungan, masuk anak yang berhubungan sama aplikasi, jadi kuat, Bu, nanti. Iya, betul, Pak. Di situ, jadi gini, Pak, kalau di akuntansi itu kan jarang kita terkait dengan lingkungan itu accounting environment-nya itu, Pak, jadi lingkungan itu jarang dihitung gitu, Pak. Tetapi ini dampaknya luar biasa baik nasional maupun masyarakat di 5 tahun ke depan ini, bahkan di Bali sendiri, Pak. Ini kan yang paling kental sekarang itu masalah penanganan limbah rumah tangga, Pak, ya. Itu kalau kita kaitkan dengan perhitungan-perhitungan, pemerintah belum ada perhitungannya, Pak. Jadi sebenarnya anak-anak mau kami arahkan ke sana sebenarnya. Nah, Oke, baik, Bu. Ini saya kasih sedikit masukan ya, Bu, ya. Ya, silakan, Pak. Kita kemarin 2021 ada anak yang dapat medali emas dari ITS, ya. Dia itu memprediksi tahun 2045 ya, itu abrasi dan erasi yang ada di Jawa itu seperti apa. Nah, itu bisa tuh, Bu. Itu masuknya PKM riset eksakta. Jadi mereka menghitung pakai data-data yang sudah ada, lalu mereka memproyeksikan, memodelkan, lalu mereka memprediksi ke depan. Data itu aplikatif dong, Bu. Iya. Data itu aplikatif, dan itu bisa digunakan oleh pemerintah ke depannya. Jadi selain tadi Ibu bisa ke GT atau GFK, Ibu bisa ke riset eksakta sebenarnya. Nah, kebetulan kami orang akuntansi, apa bisa masuk ke sana, Pak? Ya boleh dong. Oh, boleh ya. Boleh, Bu. Iya. Boleh. Cuman ini saya sedikit ini pengalaman ya, karena kan saya itu bicara dari 2, Bu, sumbernya. Satu pedoman, satu pengalaman. Cuman itu. Jadi kalau saya nggak punya basic itu, saya selalu bilang saya nggak bisa jawab dulu. Iya, betul. Nah, sekarang gini, Bu. Ketika ketika Ibu prediksikan
Nah, prediksi tadi itu Ibu harus misalnya lakukan studi lapangan. Jadi nanti kegiatan ketika didanainya, Ibu kan nanti menghasilkan data nih, prediksinya itu ke depannya seperti apa. Nah, saran saya itu harus dilakukan 1 kali peninjauan ke tempat secara langsung. Misalnya gini, karena itu yang nggak dilakukan oleh tim saya dan menyebabkan tim saya dari kampus saya itu nggak ke PIMNAS. Karena kami cuma memodelkan, terus kami memprediksikan, terus ditanya sama jurinya, apakah kalian mengecek salah satu di antara beberapa titik tersebut? Maksudnya kalau teori, secara hitungan teori benar, tapi validasi lapangannya gimana? Kami nggak butuh semua. Kami butuh 1 aja. Nah, Ibu tadi misalnya tadi pencemaran dari limbah domestik atau apa itu, nanti Ibu bisa validasi. Perhitungannya itu di lapangan 1 saja titiknya, dan itu sudah termuat di metode, Bu. Iya. Ya, dan itu nanti kompak gitu. Jadi itu bagus sekali, ya. Itu saya khawatirnya nanti tidak dilakukan validasi lapangan dan itu tidak tertulis, dan itu poin pentingnya. Iya, betul, Pak. Kebetulan kemarin tuh mahasiswa kan hanya konsultasi 2 kali aja, Pak. Saya kan melihat ini ada satu tema yang menarik ini, karena di Provinsi Bali masalah terutama Sarbagita, Pak. Ini kan permasalahan limbah domestik ini sangat kental dan sekarang berbasis desa adat. Nah, maunya saya mengarahkan mahasiswa ke sana, ke akuntansi lingkungannya. Mungkin mahasiswa juga nggak meninjau di situ, Pak. Jadi mudah-mudahan masih ada waktu, nanti saya akan arahkan mahasiswa supaya lebih giat lagi, Pak, untuk lebih merevisi proposalnya. Terima kasih, Pak Ubay. Baik. Dan karena PKM belum dibuka, Bu, jadi masih panjang di waktunya. Oh gitu ya, Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti saya bisa ngejar mahasiswanya. Tenang, terima kasih. Iya. Betul, kalau misalnya saya nih, Bu, saya biasanya di lapangan, saya punya banyak mahasiswa kan ya yang konsul. Tapi saya punya klasifikasi proposal, Bu. Iya. Mana yang nggak semuanya 5-5-nya itu saya berikan treatment yang sama. Karena kalau misalnya saya punya, karena kan namanya juara itu nggak butuh banyak, Bu, ya. Iya, betul. Memang butuh yang 1 tapi dalam. Ya, Saya tinggal, Ibu misalnya punya beberapa anak bimbingan, pilih yang mana yang memang dalam dan bisa memang berpeluang, itu yang terus nanti Ibu Ibu pepet gitu, apa ya bahasanya? Ibu dampingi. Iya, dampingi. Iya, supaya mereka dalam, Bu. Karena PKM itu, apalagi Ibu tadi mengangkat isu daerah, serius. Kalau isu daerah itu chance didananya besar. Saya mah yakin ya, kalau saya cek nih proposal-proposal PNB yang disubmit, saya mah yakin kayak kampus saya 90% lebih itu salah administratif. Oh iya. Oh iya, Pak. Jadi bukan masalah ide, masalah administratif itu yang jadi masalah gitu. Oke, baik, saya lanjut ya, Bapak Ibu. Silakan, Pak Istin. Terima kasih, Pak Ubay. Sama-sama, baik. Kita masuk ke PKM PM nih, pengabdian masyarakat sama PI. Ini adalah PKM kedua yang paling diminati di PNB. Oke. Kata kuncinya adalah PM ini non-profit mitranya. Ya, ini adalah 1 di antara 2 PKM yang harus ada mitra ketika berjalan. Ya, jadi PM ini non-profit. Jadi kalau anak sekolah non-profit, gelandangan non-profit, ya, ibu rumah tangga non-profit. Nah, jadi ini bisa masuk ke sini. Oke. Nah, terus kalau masalah bottom up atau top down itu beberapa juri tidak terlalu fokus di sana. Tapi pemilihan mitra ini tepat atau enggak ini jadi kunci utama, ini yang pertama. Lalu yang sering kelupaan adalah ketika kita mendeliver kita punya solusi, kita memperhitungkan tidak bahwa mitranya itu punya kelebihan yang sesuai dengan solusi kita. Jadi gini bahasanya itu kalau di proposal, kalau kita mau kasih tahu kenapa kamu menggunakan Android, aplikasi Android untuk mitra, untuk menghitung bla bla bla. Nah, itu bisa disampaikan karena mitra kami itu sudah terbiasa belanja online shop misalnya. Jadi pakai HP Android itu udah biasa. Nah, kalau misalnya disampaikan, kenapa dengan kemajuan zaman kamu nggak pakai Android? Dan itu disampaikan karena mitra kami itu tidak familiar dengan HP canggih atau HP Android. Nah, itu yang sering kelupaan. Sama tim-tim senasional itu disematkan di kenapa solusi itu bisa muncul. Sehingga tepat. Jadi analisanya itu bukan hanya analisa kuantitatif mitranya berapa, tapi juga kelebihan sama kekurangan mitra ini harus nampak di proposal. Jadi kita kalau punya solusi itu, kita selaras dengan mitra punya kelebihan, tapi nggak mengganggu mitra punya kelemahan. Itu, Bu. Gitu. Terus yang terakhir adalah, yang sering kelupaan bagaimana kita memastikan bahwa kegiatan yang kita canangkan di proposal itu sustainable atau berjalan kalau kita nggak ada di sana. Itu yang sering kelupaan. Nah, misalnya tuh kita sampaikan bahwa ada subbabnya. Ada subbabnya tulis saja, misalnya di bab 3 itu 3 poin sekian sustainable kegiatan.
Kita membentuk misalnya kepanitiaan atau apa, atau kita misalnya membentuk duta gizi sehat di sekolah. Nah, itu kegiatan tersebut itu yang harus ada gitu, karena itu yang jadi barometer bahwa kegiatan PKMPM-nya sustainable atau tidak. Nah, bedanya sama sisternya yaitu PKMPI, mitranya saja. Kalau PI berprofit, sudah di situ. Baik ya Bapak Ibu ya, clear ya. Di sini ada yang mau ditanyakan untuk PKMPM sama PI, ini karena ini ada 10-an yang mengusul PKMPM dan beberapa PKMPI. Jadi ini ada belasan. Mangga kalau ada yang mau bertanya PKMPM sama PI. Cukup? Sebentar Pak, saya bertanya lagi nih Pak. Maaf ya Pak ya, saya soalnya gini Pak ya, sering berkecimpung di dalam mengamati permasalahan masyarakat di perkotaan Pak ya. Ini kan terutama yang terkait dengan PKM-PM-nya ini Pak. Di perkotaan ini kan banyak itu yang non-profit, ibu-ibu rumah tangga, ketika dia melakukan transaksi misalkan memenuhi kebutuhan rumah tangganya, ini kan banyak yang bingung ya bagaimana mengalokasikan anggaran, memprioritaskan anggaran, ini kan nggak ada mereka punya itu ya. Sehingga ketika dia nanti melanjutkan kehidupannya ini, dia anggarannya kadang-kadang fleksibel, malahan sering hutang sana sini. Nah, jadi bisa nggak diangkat sebagai PKMPM itu Pak? Oke, ini bagus banget Bu. Jadi sebenarnya ini masuk ke akuntansi lagi nih. Iya Pak. Ya, jadi memang Ibu cari yang memang berhubungan sama akuntansi ya. Iya Pak. Itu sebenarnya itu relate dengan kenyataan hidup masyarakat Indonesia yang tidak bisa memanage keuangan. Sehingga betul. Adanya bank keliling, sehingga adanya pinjol macam-macam. Ibu bisa angkat isu itu, tapi yang Ibu harus perhatikan, Ibu harus berbasis data. Boleh Ibu tidak usah mengcover satu Bali, tidak usah. Ibu fokus ke misalnya nih, Ibu lihat di daerah mana di Bali yang marak sekali pinjolnya, yang marak sekali hutang-hutangnya, rentenirnya. Ibu bisa analisa di sana. Jadi Ibu membuat suatu permasalahan yang urgent. Urgentnya itu dilihat dari ini loh, daerah ini kalau nggak ditolong kasihan. Nah, terus nanti Ibu kan menganalisanya itu kan kenapa mereka itu ada bank keliling, rentenir, pinjol dan macam-macam. Oh, rupanya mereka itu ada pemasukan kok, mereka dapat uang kok, cuman mereka nggak bisa memanage keuangannya. Nah, Ibu hadir dengan cara memanage keuangan yang sesuai, Bu, yang sesuai. Karena kita selalu punya konsep teori yang baik, yang bagus. Tapi itu nggak bisa apa ya? Kalau bahasa saya itu ketumplek blek apa ya? Langsung seluruhnya dipakai, enggak. Nah, dari semua teori atau metode yang Ibu sudah rangkum misalnya, nanti kita lihat korelasi kelebihan sama kekurangan mitranya. Jadi kita bisa sampaikan kita punya training tentang manajemen keuangan tapi yang sesuai dengan masyarakat tersebut. Nah, itu nanti dilihat dari berbagai faktor. Itu udah tepat banget, Bu. Cakep banget. Itu bisa sekali. Iya, terima kasih Pak. Ya, jadi kalau banyak sekali soalnya Pak, dengan adanya COVID ini permasalahan masyarakat yang nggak bisa kita tuntaskan gitu ya. Terkait ini dengan keuangan semua Pak. Iya pasti Bu, pasti. Jadi misalnya yang sudah parah terus diperparah dengan COVID. Iya benar Pak. Nah, yang ada kemarin itu kan yang adanya bantuan sosial, adanya apa itu? Ya bansos atau misalnya macam-macam itu Pak ya, langsung tunai bagi Pak prakerja. Bukan untuk gini itu Pak, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, malah untuk bagi gali lubang, tutup lubang, jadi bayar hutang itu. Itu kan menarik itu Pak ya. Menarik sekali Bu, itu menarik sekali. Ya itu bisa Ibu buat, itu malah banyak Bu. Itu Ibu bisa merangkum data, menganalisa kenapa masyarakat tersebut itu melakukan hal tersebut sampai gali lubang, tutup lubang. Nah, menganalisa dan mendapatkan datanya saja. Itu tuh udah masuk riset sosial humaniora, Bu. Oh, iya. Ya, Bu ya? Iya, terima kasih, Pak. Iya, Ibu melakukan sosialisasinya, masuk pengabdian masyarakat, Bu. Gitu. Jadi, Ibu sudah selangkah ini ngambil 2 PKM itu bisa sebenarnya. Oh iya. Ya, terima kasih, Pak. Nanti kapan-kapan saya konsultasi banyak dengan Pak Ubay ya, supaya terarah lagi. Jadi saya lihat gini, kayaknya banyak sekali hal-hal yang kita harus bantu pecahkan permasalahan ini, Pak, pada masyarakat. Baik. Ini boleh saya lanjut ya, Bapak Ibu? Ya, silakan, Pak. Silakan, Pak. Baik, kita sekarang oke. Kenapa nggak bisa next ya? Bentar. Ini kenapa? Ini saya nggak bisa next ya. Wait.